Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Miranda Pramesti Aristakira selaku pembicara pertama dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang proposal penelitian kuantitatif. Rancangan atau proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi kegiatan atau langkah sistematis yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam menyusun rancangan penelitian, perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung dan yang menghambat terlaksananya penelitian. Penelitian kuantitatif dilakukan berangkat dari adanya suatu masalah. Masalah merupakan penyimpangan dari apa seharusnya dengan apa terjadi, penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, penyimpangan antara teori dan praktek, dan penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Masalah itu muncul pada ruang atau tempat dan waktu tertentu. Rancangan penelitian kuantitatif harus dibuat secara sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Rancangan penelitian yang sering disebut proposal penelitian paling tidak berisi 4 komponen utama, yaitu permasalahan, landasan teori, dan pengajuan hipotesis, metode penelitian, organisasi, dan jadwal penelitian. Sistematika penyusunan proposal kuantitatif. Bab 1, pendahuluan, terdiri atas latar belakang. Pada bagian ini berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi berkenaan dengan variabel dependen pada suatu objek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu, sekarang ini tampak ada penyimpangan-penyimpangan dari apa yang diharapkan, baik yang bersifat keilmuan, rencana, maupun aturan-aturan. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan yang dibuktikan dengan data yang akurat atau up-to-date. Selanjutnya, peneliti juga harus mengemukakan secara rasional mengapa hal ini perlu diteliti. Kemudian, identifikasi masalah. Setelah masalah utama yang terkait dengan variabel dependen ditunjukkan, maka selanjutnya diidentifikasi permasalahan yang diduga mempengaruhi variabel tersebut. Semua yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti sedapat mungkin dikemukakan. Dengan adanya identifikasi masalah ini, menunjukkan bahwa peneliti memahami semua permasalahan yang terkait dengan topik yang diteliti. Identifikasi masalah dideskripsikan dengan kalimat negatif, bukan kalimat tanya. Untuk mengidentifikasi masalah dengan baik, maka peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang akan diteliti, melakukan observasi, dan wawancara ke berbagai sumber, studi dokumentasi sehingga semua permasalahan yang terkait dengan judul penelitian dapat diidentifikasi. Batasan masalah. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, maka tidak semua masalah yang diidentifikasikan diteliti. Untuk itu, masalah yang akan diteliti perlu dibatasi. Batasan masalah bisa mengambil masalah yang telah diidentifikasikan atau membatasi dari luasnya tempat penelitian. Rumusan masalah. Setelah masalah yang akan diteliti itu dibatasi, dan supaya masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian sebenarnya dapat diletakkan di luar pola pikir dalam merumuskan masalah, tetapi keduanya ada kaitan dengan permasalahan. Oleh karena itu, dua hal ini ditempatkan pada bagian ini. Tujuan penelitian di sini tidak sama dengan tujuan yang ada pada sampul skripsi, tesis, atau disertasi yang merupakan tujuan formal, misalnya untuk memenuhi satu syarat untuk mendapat gelar sarjana, magister, atau doktor. Tetapi tujuan di sini berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan kalau tujuan penelitian dapat tercapai.
dan rumusan masalah dapat terjawab dengan data yang akurat, maka sekarang kegunaannya apa? Secara umum, kegunaan hasil penelitian ada dua, yaitu yang pertama, kegunaan teoritis untuk mengembangkan ilmu. Yang kedua, kegunaan praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Ati Balanusa akan melanjutkan materi mengenai landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. A. Deskripsi teori. Deskripsi teori adalah uraian teori-teori yang relevan dan mutakhir yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau hipotesis dan penyusunan instrumen penelitian. Jumlah teori yang dideskripsikan sebanyak variabel yang diteliti. B. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan kesimpulan dari kajian teori yang tersusun dalam bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih, atau perbedaan atau persamaan perbandingan nilai variabel dari satu sampel dengan sampel yang lain. Kerangka berpikir dinyatakan dalam kalimat jika, maka jumlah kerangka berpikir disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang bersifat asosiatif dan komparatif. C. Hipotesis penelitian. Yang ketiga, selanjutnya prosedur penelitian. A. Metode penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis diperlukan metode penelitian. Untuk itu, di bagian ini perlu ditetapkan metode penelitian, apa yang akan digunakan, apa metode survei atau eksperimen. B. Populasi dan sampel. Dalam penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel yang akan digunakan sebagai sumber data atau objek yang diteliti. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan atau kesimpulan data sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi, maka sampel yang digunakan sebagai sumber data harus representatif. Untuk itu, pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara random dengan kesalahan tertentu. C. Instrumen penelitian. Bila penelitian bertujuan untuk mengukur variabel, maka perlu menggunakan instrumen penelitian. Jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel yang diteliti jumlahnya 5, maka akan menggunakan 5 instrumen. Dalam hal ini perlu dikemukakan instrumen apa saja yang akan digunakan untuk penelitian, skala pengukuran yang ada pada setiap jenis instrumen, dan lain-lain. Prosedur pengujian validitas dan rehabilitas instrumen. C. Instrumen penelitian. Bila penelitian bertujuan untuk mengukur variabel, maka perlu menggunakan instrumen penelitian. Jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel yang diteliti jumlahnya 5, maka akan menggunakan 5 instrumen. Dalam hal ini perlu dikemukakan instrumen apa saja yang akan digunakan untuk penelitian, skala pengukuran yang ada pada setiap jenis instrumen, prosedur pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti telah dikemukakan beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian adalah yang pertama interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Yang perlu di sini adalah teknik pengumpulan data, mana yang paling tepat sehingga betul-betul didapat
data yang valid dan reliable. Jangan semua teknik pengumpulan data atau angket, observasi, wawancara dicantumkan kali sekiranya tidak dapat dilaksanakan. Teknik analisis data. Untuk penelitian kuantitatif survei, teknik analisis data ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Bentuk hipotesis mana yang diajukan akan menentukan teknik statistik mana yang digunakan. Jadi sejak membuat rancangan, maka teknik analisis data ini telah ditentukan. Bila peneliti tidak membuat hipotesis, maka rumusan masalah peneliti itulah yang perlu dijawab. Tetapi kalau hanya rumusan masalah itu dijawab, maka sulit membuat generalisasi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan hanya dapat berlaku untuk sampel yang digunakan, tidak dapat berlaku untuk populasi. Selanjutnya, organisasi dan jadwal penelitian. A. Organisasi penelitian. Bila penelitian dilaksanakan oleh tim atau kelompok, maka diperlukan adanya organisasi pelaksana penelitian. Minimal ada ketua yang bertanggung jawab dan anggota sebagai pembantu ketua. B. Jadwal penelitian. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan. Yang selanjutnya, biaya yang diperlukan. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya, tingkat risiko kegiatan dilakukan, jarak tempat penelitian dengan tempat tinggal peneliti, serta selamanya penelitian dilakukan. Biaya penelitian pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk penunjang seperti bahan, alat, transportasi, sewa alat komputer. Semua biaya yang dibutuhkan perlu diuraikan secara rinci. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.